Komputer. Oke, halo, selamat malam Natasha. Halo, apa kabar? Baik. Oke, gimana nih Natasha? Aktivitas hari Rabu ini ngapain aja? Tadi di sekolah atau ada kegiatan lain? Ini online sekolah. Oke, di sekolah. Oh iya, kemarin kerja kelompoknya tugasnya udah selesai? Atau masih lanjut? Si lanjut Oh, masih lanjut. Tugas apa itu? IL, Apa itu? Integrated Learning. Oke, itu dikerjainnya emang grup gitu? Iya. Tugas kelompok ya? Oke deh, siap. Mudah-mudahan nanti segera selesai ya. Baik, kita ketemu lagi di pertemuan hari ini. Nah, di pertemuan hari ini kita sudah memasuki modul yang kedua, pelajaran yang kelima. Ini kalau tidak salah, eh, pelajaran terakhir pada modul yang kedua. Jadi nanti di pertemuan pekan depan, nanti kita sudah masuk ke modul yang ketiga. Nah, untuk pertemuan hari ini, materi yang akan kita pelajari itu adalah struktur kontrol bersarang. Nah, jadi nanti kita ada kontrol, atau ada kendali, kemudian itu nanti dia bersarang atau nanti akan ada kontrol di dalam kontrol. Oke. Nah, di sini di pekan kemarin itu kan kita udah bikin jaringan sosial, friend around. Nah, kemudian di sini nanti eh sebentar. Oke. Nah, karena kemarin kita udah menambahkan apa namanya project atau membuat project jaringan sosial friend round. Nah, kemudian nanti di sini kita akan bantu projectnya ini dengan menambahkan Julia ke jaringan. Nah, nanti si Julia ini atau asistennya ini harus bisa membawa percakapan dengan pengguna dan juga menjawab pertanyaannya. Kemudian ada merekomendasikan hiburan dan musik. Nah, ini kita tetap masih proyeknya itu seputar dengan rekomendasi. Kemudian nanti ada penambahan percakapan. Nah, nanti Jule ini apa namanya dia tugasnya itu salah satunya adalah membawa percakapan dan juga menjawab pertanyaan dari customer ataupun pelanggan. Oke, nah di sini ada robot pembantu tekstual. Nah, di sini kita asumsikan saja kalau si Julia atau si asistennya ini dia memiliki fungsionalitas seperti yang ada di pada gambar. Jadi ini kayak chatbot atau kayak robot asisten. Nah, di mana si Julia ini atau robot asisten ini dia akan merekomendasikan musik, kemudian akan sedikit menyisipkan lucon, kemudian menyarankan sebuah komunitas, kemudian yang terakhir membeli merch. Nah, ini kan karena kita hubungannya itu dengan jaringan sosial dan juga rekomendasi, jadi nanti si asisten Julia ini dia akan mempunyai fungsionalitas seperti yang sudah tadi disampaikan. Ada 4. Nah, di sini tadi kan loop programnya itu, di sini dia akan merekomendasikan musik, kemudian lucon, membeli merch, dan juga komunitas berdasarkan emoji atau perasaannya. Nah, berarti yang pertama nih, kalau dia berfungsi atau bertugas untuk merekomendasikan musik, berarti dia harus menerima inputan. Kemudian nanti dia dari inputan yang tadi diberikan, dia akan menganalisis. Kemudian dari hasil analisis itu akan keluar output berupa rekomendasi. Jadi tetap harus ada inputan datanya yang dimasukkan. Nah, kemudian kalau lelucon ini dia akan langsung munculin leluconnya karena ini kan dia sifatnya itu random. Nah, kemudian komunitas berdasarkan perasaan. Ini juga sama, ini contohnya itu sama kayak yang nomor satu berupa rekomendasi, di mana dia itu harus menerima input data, menganalisis data yang diberikan, kemudian nanti dia akan memberikan rekomendasi atau output berupa rekomendasi. Nah, kemudian untuk pembelian merch, ini kayak di e-commerce, jadi ada output produk yang direkomendasikan,
kemudian input produk yang kita pilih dari rekomendasi output yang diberikan, kemudian harus ada total harga yang harus dibayar berdasarkan check out produk merge-nya, gitu ya. Nah, jadi di sini ada beberapa tugas dari si robot asistennya. Nah, kemudian di sini untuk konstruksi bersarang, kita melakukan banyak pekerjaan dengan konstruksi kontrol. Nah, konstruksi kontrol di sini itu loop di dalam loop, kemudian loop di dalam perintah berkondisi. Jadi nanti akan ada konstruksi bersarang. Loop di dalam loop di dalam perintah kondisi. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa memprogram si robot asisten itu biar dia bisa bekerja secara maksimal. Oke. Yang pertama, di sini developer atau kita nih yang bikin project-nya itu akan menjalani latihan, kemudian nanti akan ada hackathon-nya. Oke, nah kemudian tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, kita harus memprogram robot pembantu Julia ini atau robot asistennya ini menggunakan konstruksi kontrol bersarang. Jadi nanti kita akan mempelajari cara-cara yang baru menggunakan konstruksi yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Kemudian nanti kita bikin konstruksi kontrolnya itu bersarang. Nah, kemudian nanti kita bikin program robot si pembantu Julianya itu. Oke, di sini Kak Ayana mau sedikit confirm untuk materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan depan ya. Di pertemuan pekan kemarin kita sudah belajar perintah berkondisi. Nah, ini ya. Kemarin itu ada if, kemudian ada if, else, if. Nah, di mana kalau if, else, if, else, itu dia ada ada pilihan jawaban yang lain. Jika ini akan seperti apa, jika B akan seperti apa. Jadi akan ada instruksi ataupun outputan yang lainnya. Kemudian loop. Nah, loop ini adalah perintah yang kita berikan untuk mengulangi ekspresi logisnya. Jadi loop itu adalah perulangan, di mana kita bisa mengulangi programnya itu menggunakan while atau program loop. Nah, kemudian kemarin ada for in. Oke, kemudian ada counter. Nah, counter ini sama kayak keputusan ya. Jadi untuk counternya itu 0, kita set di 0. Kemudian apakah ekspresi logis satu benar? Kalau dia benar, berarti dia akan menjalankan ekspresi yang kedua. Nah, kalau ekspresi yang kedua benar, maka dia akan melaksanakan tindakan, kemudian dia akan menambahkan jumlah counternya yang kita set awalnya itu 0. Nah, kalau misalnya proses keputusannya berlanjut, maka nanti counternya itu akan terus bertambah. Oke, itu yang sudah kita pelajari pada pertemuan pekan kemarin. Nah, sekarang kita masuk aja ke materi intinya ya. Nah, pertemuan hari ini kita belajar struktur kontrol bersarang. Nah, di mana nanti untuk pembelajarannya itu ada teori dan praktek seperti biasa. Nah, kemudian pertanyaannya, apa saja jenis perintah berkondisi dan loop? Kemudian apakah kita butuh gunakan untuk tugas ini, kondisi dan juga loop-nya? Oke. Nah, di sini nih, ada contoh, ada pertanyaan nih. Question, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, jawabannya, saya bisa berbicara denganmu jika kamu sedih. Kemudian question yang kedua, sebutkan lelucon. 5 hari pertama setelah akhir pekan selalu paling sulit. Nah, ini walaupun agak sedikit krik, leluconnya tidak apa-apa nih. Nah, pada semua kasus lain, maaf saya tidak paham. Saat inputnya off, robot akan stop beroperasi. Nah, berarti nanti kalau ada off, berarti dia akan stop untuk memberikan atau menjawab pertanyaannya. Sekarang kita coba nih contohnya. Nah, di sini kan pertanyaan dalam berupa input ya. Inputnya itu input string. Karena kan kita nanti akan memberikan pertanyaan ataupun jawabannya itu menggunakan data string. Nah, while pertanyaan tidak sama dengan off. Jadi ulangi variabel pertanyaan jika input string-nya itu tidak sama dengan off.
Jadi kalau nanti Natasha masukin jauh inputannya itu masih dalam bentuk kata-kata lain yang selain of, maka dia nanti akan terus mengulang. Oke. Jika pertanyaannya itu sama dengan apa yang bisa kamu lakukan, nah, Prin, saya bisa berbicara denganmu jika kamu sedih. Nah, berarti di sini Natasha yang memberikan pertanyaannya ini siapa? Natasha atau atau si robotnya yang memberikan pertanyaan ini? Kita yang input atau robot yang nanya ke kita? Yang input. Yang input. Yang input. Betul. Kenapa yang input? Karena lihat, ini ada variabel pertanyaan, di mana variabel pertanyaan ini dia berupa input string. Nah, misalnya nih, secara random, Natasha tuh nanya, apa yang bisa kamu lakukan nih? Nah, nanti kalau pertanyaannya itu sama dengan string yang di sini, maka dia akan print, saya bisa berbicara denganmu jika kamu sedih. Nah, ini default ya. Kemudian, jika pertanyaannya tidak sama dengan, if pertanyaan sebutkan lelucon, maka nanti dia akan ngeprint 5 hari pertama, setelah akhir pekan selalu paling sulit. Nah, ini juga sama, kita inputkan, karena pertanyaannya ada pertanyaan satu sama pertanyaan yang kedua. Nah, kalau tidak nih, jika tidak, berarti kalau pertanyaannya bukan bertanya apa yang bisa kamu lakukan, ataupun sebutkan lelucon, selain dari dua itu, nanti dia akan memunculkan maaf, saya tidak paham. Misalnya, Natasha itu menginputkannya, rumah kamu di mana? Nah, nanti dia akan jawab, maaf, saya tidak paham. Kenapa? Karena statementnya itu, jika pertanyaan sama dengan ini, atau jika pertanyaan sama dengan ini. Berarti di luar pertanyaan yang tadi, itu dia akan menjawab, maaf, saya tidak paham. Kemudian dia akan mengulang kembali input pertanyaannya. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, sip. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Oke. Nah, di sini ada yang kedua nih. Yang pertama, sang robot memilih 2 angka per hari yang bisa menebak keduanya dalam 3 kali percobaan, mendapatkan langganan musik gratis untuk 1 tahun. Jadi nanti kalau dia bisa jawab 3 kali percobaan, yang bisa menebak keduanya dalam 3 kali percobaan, nanti akan mendapatkan langganan musik gratis. Oke, sama kalau kita pakai misalnya pakai Spotify, kemudian misalnya kita beli, kita check out, ataupun kita beli si Spotify-nya itu kan nanti akan muncul notifikasi kalau dia mendapatkan langganan musik dari si Spotify tersebut. Nah, yang pertama, jika keduanya ditebak dengan benar, output adalah kamu menang. Oke. Jika hanya pertama ditebak dengan benar, outputnya kamu menebak angka pertama. Yang ketiga, jika hanya kedua yang ditebak benar, maka outputnya kamu menebak angka kedua. Kemudian yang keempat, dalam kasus lain, outputnya adalah semoga lain lebih beruntung lain kali. Jadi di sini ada ada 2 hari atau 2 input yang harus kita masukkan. Kalau dalam 3 kali percobaan, nih, misal kita lihat di contohnya nih. Ini kan ada 3 kali percobaan nih. Ini ada 2 kali percobaan. Ini 1 kali percobaan, ini 2 kali percobaan. Karena dia dalam 2 kali percobaannya benar, maka dia memunculkan kamu menang. Nah, yang pertama dia inputnya 25. Yang kedua 49. Yang betul itu ternyata yang 49. Oke, berarti dia 1 nih. Kemudian percobaan yang kedua. Angka pertama 36, angka kedua 49. Ternyata angka pertama benar, 36, angka kedua benar, 49. Jadi dia 2 kali bisa menyelesaikan menyelesaikan inputannya. Kalau misalnya Natasha sudah 3 kali percobaan salah, maka nanti print-nya itu semoga lebih beruntung lain kali. Karena kita set
dia cuma bisa 3 kali nyobanya. Oke, kita coba nih. Nah, ini penjelasannya ya. Nah, penjelasannya. Nah, kita set nih. Kita set number ke-1 sama number kedua, 36 sama 49. Jadi nanti inputnya itu harus 36 untuk angka 1, 49 untuk angka yang kedua. For i in range. Nah, berarti range-nya ini adalah percobaannya. Kita set percobaannya cuma 3 kali. User number 1, user number 2. Jadi dia harus inputkan angka pertama dan juga angka yang kedua. Jika user number atau jika yang diinputkan pada variabel user number sama dengan variabel number 1, nah, jika kemudian user number 2 sama dengan number kedua, print kamu menang. Stop. Kalau tidak, kamu menebak angka pertama. Kenapa menebak angka pertama? Karena kondisinya ini dia ini nih, yang satu ini, satu sarang dengan ini. Satu sarang dengan ini. Else-nya, jika user number sama dengan 2, print kamu menebak angka kedua. Kalau tidak, atau nanti jawabannya itu tidak sesuai dengan number 1 ataupun number 2, nanti dia akan print semoga lain kali lebih beruntung. Oke? Sampai sini bisa diikutin dulu? Aman ya? Oke, silahkan. Ada yang tanyakan dulu tidak? Aman ya? Oke deh, kalau aman, silakan Natasha share screen. Silakan buka untuk akun belajarnya. Oke, masukkan pertanyaannya. Oke. Oke. Jika pertanyaan sama dengan oke, jika pertanyaan dimasukkan berarti dia print pertanyaan telah dikirim. Oke. Jika pengguna secara tidak sengaja memencet enter, baris kosong dimasukkan tidak ada yang ditampilkan. Oke, sampai membaca off program mencetak. Oke. Apapun pertanyaannya, Bel. Oke, pertanyaan telah dikirim. Ada yang salah enggak?
Oke. Coba pertanyaan input while pertanyaan sama oke. Jika pertanyaannya itu mm-mm, oke, pertanyaan input. Oh ini yang garis yang ketujuh. Sorry, line ke-5. Line ke-6. Line ke-6. Error website. Aduh, kenapa nih? Coba buka di tab baru. Yang line ke-6, pertanyaannya itu dia sejajar sama if. Nah, benar kan? Oke, lanjutkan ke yang nomor selanjutnya. Nah, ini nih, agak tricky nih. Setelah kata stop, robot harus keluar. Nah, itu kata kunci setelah pertanyaan. Berarti dia akan terus ngulang pertanyaan sampai dia jawabannya itu stop. Nah, baru susun yang nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Oke. Nah, pertanyaan ke yang kedua. Kalau tadi, kalau dari contoh setelah if, kalau pertanyaan selanjutnya itu adalah elif. Nah, baru pertanyaan yang kedua tuh. Oke, sekarang statement yang ketiga, secara tidak sengaja memencet enter. Berarti tidak ada eh, pertanyaan yang dimasukkan kan? Oke, oke. Kemudian yang keempat, semua pertanyaan lain berarti selain dari pertanyaan yang di atas. Nah, baru dia akan terus nanya. Nah, nanya lagi input yang nomor 1 di paling bawah. Nah, itu. Coba kita coba. Oke, siapa namamu? Oke, saya tidak paham karena oke, 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 sip. Tulisannya samain.
Stop. Nah, benar. Nah, ini untuk yang contoh seperti yang number yang tadi. Berarti ada number 1, ada number 2. Di sini diberi namanya bulan asli sama tahun asli. Nah, pengguna menebak tanggal ide untuk jaringan sosial A Friend Around. Pertama muncul. Bulan dan tahun dimasukkan melalui keyboard dan dibandingkan dengan yang ditentukan di program. 5 percobaan diberikan. Oke, berarti kita kasih range. Range-nya 5. Itu yang hijau-hijau kalau mau dihapus juga nggak apa-apa. Nggak, udah benar. Range-nya kan udah dimasukin di for i in. Jika iterasi range-nya itu sampai 5, yang hijau-hijau dihapusinnya nggak apa-apa. Itu cuman komen kok. Oke. Jika kedua angka ditebak dengan benar, program menampilkan kamu menang. Oke, berarti masukin dulu ini variabelnya. Belum pakai kondisi, belum. Kan dikasih inputan dulu. Dia belum input. Oke, bikin variabel dulu untuk input bulan sama tahun. Input. Kan dia belum input. Nah, oke. Nah, baru kondisi. Nah, baru kondisi. Pertama nih, jika kedua angka ditebak dengan benar, program menampilkan kamu menang lalu keluar. Berarti if bulan, jangan 7. Tinggal panggil aja variabelnya. Nama variabelnya apa? Nah, karena kan nilainya itu harus dibaca dari inputan variabel di atas. Oke, jangan lupa di break. Nah, baru oke. Sekarang kondisi yang kedua. Oke, sekarang kondisi yang ketiga. Kalau if else-nya tidak terpenuhi, maka dia harus ngeprint tahun dan bulan salah. Else dulu. Kan dia ini apa namanya? Satu sarang sama if. Satu sarang sama if yang nomor 14. Nah, oke, coba. Kak, yang pertama, oke, yang kedua samain dulu 2007. Oh, oke, nggak apa-apa. Salah satunya samain. Nah, oke. Oke, oke. 8 sama 2007. Oke, dua-duanya benar. 7 sama 2007.
Oke, kita uji satu-satu. Toko koin. Nah, berarti kalau kita lihat dari contoh, setelah kita kasih koin, kemudian dia harus ngeprint koin, kemudian masukkan inputan, baru kita looping. Oke, nih. Menyarankan tindakan. Tindakannya udah 3. Berarti dia akan ngulang while-nya itu, pilihannya itu sampai 3 kali. Berarti, no. Sesudah kan, sesudah pilihan. Kan dia udah mau ngulang. Nah, itu. While pilihan tidak sama dengan string 3. Nah, baru kondisinya. Oke. Terus dia disuruh input. Bikin dulu ini, bikin dulu variabelnya. Kan belum ada variabelnya. Nah, itu tuh. Oke. Nih, banyak koin dikurangi dan saldo baru ditampilkan. Berarti if toko satu. Nah, sekarang kurangin ini dulu, kurangin koinnya. Kan koin yang di atas belum dikurangin. Koin kurang sama dengan kalau dikurangin. Nah, strip sama dengan. Nah, itu. Kurangi berapa katanya? 50. Kan dia pilih satu. Oke. Nah, sekarang kondisi yang kedua. Kalau dia milih 2 berarti. Nah, poinnya dikurang berapa kalau 2? Oke. Nah, belum. Belum print, belum. Sekarang yang di garis if, di garis 6 yang if, di garis 6 yang if itu kan elif. Nah, elif ini untuk kondisi yang kedua. Nah, kalau tadi kan satu, if-nya sekarang 2. Bakal ngapain katanya? Program menambah 5 koin. Kalau tadi kurang, sekarang tambah. Lalu tampilkan saldo koinnya katanya.
Oke, baru siklusnya diulang lagi dari inputan yang awal. Oke, itu printnya sejajar sama elif yang nomor 14. Karena kan satu sarang. Oke, coba. Satu. Oke, oke. Sekarang dua, coba. Nah, oke, udah itu yang nanti yang apa namanya yang bintang-bintangnya nanti dilanjutkan. Oke, boleh di stop dulu. Kak Enang jelasin dulu ininya apa materi untuk stage selanjutnya. Gimana sejauh ini ada yang mau tanyakan dulu tidak? Nggak ada. Oke, jadi sebetulnya kalau mau susun itu kita bisa baca dari ininya dari bukletnya. Jadi bukletnya arahnya mau kemana, kemudian nanti hasilnya kayak gimana, baru sama Natasha coba dirumuskan mengikuti materi yang tadi sudah dipelajari. Tadi gampang kan ya? Jadi kalau kita ngikutin satu-satu nih, oh di petunjuk bukletnya yang ini, jadi aku harus masukinnya kayak gimana? Kalau bukletnya seperti ini, harus masukinnya seperti apa? Jadi buklet dan hasil percobaan hasil akhirnya itu sangat membantu sekali. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke hackathon-nya nih. Aturan-aturan hackathon-nya itu atau kompetisi antar para developer nih. Yang pertama yang harus diikuti adalah penyelenggara itu menjalankan ide proyek dan bentuk dari ide yang harus diimplementasikan. Jadi nanti akan ada ketentuan dari ide proyeknya. Kemudian partisipan harus mengerjakan ide tersebut dalam waktu tertentu. Kemudian hasil akhirnya yang nanti akan dipresentasikan. Oke, ketentuannya tiga, idenya ditentukan, kemudian ada batas waktunya, kemudian nanti present. Oke, nah ini kayak ini apa aja, kayak jalan cerita aja nih. Nah, di sini eh, rencananya yang pertama bikin proyeknya di laboratori. Nanti kalau masuk ke course itu ada laboratori ya. Kemudian tentukan apa yang harus dilakukan oleh robot, pertanyaannya apa, hiburannya apa yang disarankan atau rekomendasi. Kemudian nanti silakan gunakan loop, pasang loopnya, kemudian pasangkan kondisi kayak tadi while, kemudian if, range-nya juga kalau dibutuhkan, baru bikin programnya. Oke, nah di sini apa nih yang bisa dilakukan oleh si robot Julia ini? Yang pertama, rekomendasi film berdasarkan mood. Berarti kalau rekomendasi film harus ada inputan dulu yang masuk. Kemudian yang kedua, merekomendasikan grup, berarti harus ada inputan yang masuk dulu. Kemudian membawa percakapan dan lelucon itu secara random saja. Dia akan memunculkan leluconnya, memberitahukan berita, dan juga mengundang pengguna untuk membeli merch. Oke, jadi ini sangat bebas asal mengikuti instruksinya. Oke, nah di sini kayaknya mau tanya, mau jelasin dulu laboratori. Jadi kalau nanti Natasha masuk ke course, itu akan ada laboratori, di mana laboratori itu adalah kumpulan dari project-project yang sudah dibuat oleh teman-teman yang lainnya. Ada project Scratch, kemudian ada project Python. Nah, nanti di situ akan ada muncul project-project yang sudah dikerjakan sama orang lain. Oke, nah nanti Natasha juga bisa kasih like dan juga komentar pada proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh teman-temannya. Oke, nah sekarang kita masuk dulu ke ini. Sebentar, Kak Ena mau nunjukin laboratorinya dulu nih. Oke, jadi laboratorinya itu sebentar.
Natasha coba ke halaman depan dulu, Natasha. Ke halaman depan di bagian akun belajarnya. Karena mau nunjukin laboratori. Nah, di bagian depan atau di halaman depan, itu di sini ada ini nih, ada laboratori. Basic dulu. Nah, ada laboratori. Nah, sebentar. Kita lihat dulu. Kok ke project ini. Nah, ini ya. Jadi laboratori ini adalah project-project yang sudah dikerjakan sama teman-teman yang lainnya. Nah, kalau ini lihat di sini nih, kalau di ininya tulisannya Scratch, berarti itu adalah project menggunakan Scratch. Kemudian kita cari ada yang pakai Python enggak di sini. Harusnya ada sih. Oke, nggak ada. Nggak apa-apa. Nah, kemudian kalau Natasha pengen, nah ini kalau mau bikin nanti create project aja di sini. Kemudian kalau Natasha pengen lihat komunitas atau studio yang punyanya orang lain, ada di community. Nah, di sini nih, ini adalah proyek-proyek yang sudah dikerjakan sama teman-teman. Nah, tinggal kita sort aja, kita filter. Karena ini Python, kita lihat di Python. Nah, nanti Natasha juga bisa ini apa bisa bergabung ke komunitas yang di sini nih. Nih, ada beberapa proyek nih. Game Clicker, Basketball, Valorant. Nah, nanti Natasha kalau udah publish proyeknya, itu nanti bisa muncul di sini. Gitu ya. Ini penjelasan singkat aja terkait laboratori. Oke, silahkan. Ada yang tanyakan dulu? Jadi itu tuh kayak ini Natasha kalau di Scratch itu kayak laboratori atau kayak studio, studio tempat orang-orang publish karya-karyanya, ya. Oke, silakan di share screen. Oke, ke course dulu yang tadi. Ke course dulu Natasha, coba di cancel dulu. Course, lanjutin dulu yang tadi, yang hackathon. Oke, oke ini petunjuknya, coba di next dulu. Oke, go to profile. Oke, berarti dia minta untuk pakai yang tadi ya di community. Silakan Natasha bikin. Sebentar, kayaknya cek dulu. Hackathon. Oke. Nah, untuk yang hackathon yang ini, untuk yang siang nomor 2, kok sebentar. Tar. Nah, silakan Natasha bikin. Tadi di yang laboratori, kemudian create. Nah, Kak Yana kasih waktu seminggu ya. Kak Yana kasih waktu seminggu. Silakan Natasha bikin proyek seperti yang tadi sudah dicontohkan atau sudah dijelaskan instruksinya. Sampai sini paham dulu enggak? Atau mau di screenshot? Oh enggak, jangan di screenshot. Di course yang tadi kan ada petunjuknya tuh, ikutin petunjuknya. Untuk proyeknya bebas, tapi mengikuti petunjuk. Bingung enggak? Aman? Iya. Aman ya? Jadi ini Natasha bikin project, kemudian ikuti ketentuan yang tadi sudah ada di slide. Ini Kak Yana kasih waktu seminggu untuk pengerjaannya. Nanti di pekan depan silakan Natasha presentasikan karyanya. Oke? Aman? Aman atau masih bingung?
Aman? Gimana Natasha? Aman dah? Aman ya? Jadi nanti silakan bikin create project yang Python. Oke, silakan ke course, kemudian kita masuk ke yang latihan ekstra. Yang latihan tugas tambahan. Nah ini udah. Oke, ikutin petunjuknya. Program membaca banyaknya partisipan setiap umur mereka. Jika ada yang di bawah 14 tahun, program mencetak umur tidak cukup. Nah, ini gampang nih. Dia nginputnya itu berupa angka atau string? String, kemudian kita harus rubah ke integer. Kan yang dia baca itu kan angka 3, sorry, angka 14. Inputnya juga diintegerin dulu. Input yang banyak. For i in range. Nah, for i in range, umur integer kurang. Oke, range-nya belum ditutup, belum diisi. Kasih range-nya dulu nih. Range-nya berarti dia manggil apa? Manggil variabel apa? Manggil variabel banyak. Coba. Oke. Sekarang yang kedua. Nah, ini nih agak panjang. Ini sama kayak yang tadi. 1, 2, 3. Arti kita bikin dulu variabel untuk inputnya dulu nih.
Oke, waktu input. Oke. Saya ada yang ketinggalan nih. Sebelum garis 4 kan waktu. Bahannya dulu. Sebelum yang lain keempat, if bahan dulu. Nah, if bahan dulu. Nah, bahannya apa? Oke, bahannya keju, oke. Nah, yang apa namanya? Yang string yang nomor 5, string yang nomor 5 itu nggak pakai menit. Berarti udah satu, dua pilihannya itu aja. Itu kan inputannya, bukan kondisi. Kondisinya kan 30 menit sama 1 jam. Kalau 30 menit itu satu, kalau 1 jam itu dua. Berarti yang if waktu untuk 30 menit itu cuma satu aja yang dimasukin. Nah, if waktu satu, nah, hidangan yang disarankan. Jadi nggak perlu ngeprint lagi hidangan yang disarankan. Berarti kalau if waktunya satu, hidangan yang disarankan apa? Nah, gitu. If bahan, if waktu, print. Oke. Nah, sekarang kalau if waktunya satu kan dia print itu. Kalau dia elif, oke. Nah, kalau dua nih, berarti dia nge-print apa? Oke, sip. Sekarang itu untuk keju yang lembut. Sekarang untuk ayam. Nah, sama ya, lihat petunjuknya di yang ayam 30 menit, ayam 1 jam. Programnya sama kayak yang di atas. Oke, print apa? Semua bahan lain 30 menit, print. Oke. Nah, baru dia ngulang pertanyaan lagi, ngulang inputan lagi. Yang nomor satu di print aja. Di copy aja. Oke, coba. Ayam, dua, dua.
kemudian stop. Oke, sip. Oke, yang nomor 9 mau diberesin? Mau diberesin? Oke, boleh diberesin. Yuk, yang sebenarnya diberesin aja. Biar mumpung masih sama Kak Yana nih. Oke, ini berarti jawabannya itu lebih dari satu. Pilih tindakan yang akan dilaksanakan oleh program. Coba diklik dulu ininya, programnya Natasha, biar Kak Yana bisa bantu cek. Oke. Kalau kuning itu nanti diperiksa sama Kak Yana. Itu mah cuman ini aja apa? Cuman disuruh ngerunning aja. Yang bintang terakhir, oke. Coba program yang di kirinya nih. Di pertanyaan, non, pertanyaan, pertanyaan. Nah, pertanyaan. Bukan, bintang yang tadi. Kan ada pertanyaan, atasnya. Nah, klik yang atasnya, atas pertanyaan. Nah, itu diklik bisa diperbesar. Nah, import random panjangnya, oke. Berarti pernyataannya yang mana aja nih? Coba dibaca dulu. Oke. Program menanyakan pengguna, ya betul. Tadi nanya password 0 sampai 9, betul. Nggak acak, nggak acak. Oke, coba di answer. Ah, cinca. Mantap. Sudah deh. Oke, tinggal nanti yang hackathonnya itu, silakan nanti Natasha bikin project, Kak Ena kasih waktu seminggu. Nanti kalau ada kesulitan ketika mengerjakan project hackathonnya, nanti bilang sama Kak Yana ya. Jangan lupa nanti bikinnya di laboratori. Nanti biar bisa Kak Yana dicek juga di laboratori punya Kak Yana. Oke, sebelum kita akhiri ada yang mau tanyakan dulu? Aman ya? Oke deh, kalau aman, boleh di stop share, kita dokumentasi dulu ya. Oke, gimana Natasha? Gampang? Masih aman-aman? Atau mulai agak cukup rumit? Overall, masih oke? Gimana? Testimoninya dulu dong. Ini udah pertemuan keberapa? Gimana? Coba. Kenapa? Masih oke. Masih aman terkendali? Oke, nanti kalau Natasha ada kebingungan-kebingungan dari materi yang Kak Yana sampaikan, ataupun dari project yang tadi dikerjakan, boleh banget nanti reach out Kak Yana, tanyain aja kesulitannya, kira-kira ini ada di mana. Biasanya kalau Kak Yana langsung ngasih coding itu, kalau Kak Yananya emang lagi agak sedikit crowded, jadi udah Kak Yana kasih codingnya, nanti Kak Yana jelaskan di kelas. Gitu ya. Oke, Kak Ena kasih waktu 1 menit, 1 minggu untuk mengerjakan hackathonnya. Jangan lupa di laboratori, bikin create project, nanti Kak Ena cek. Oke? Oke, sip. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kak Ena simpan dulu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke,
Sip. Terima kasih Natasha, Kak Yana seneng banget kalau udah ngajar bareng sama Natasha, jadi tidak terlalu banyak yang harus Kak Yana jelaskan, jadi Natasha udah cukup paham dengan apa yang harus kita kerjakan. Oke, terima kasih Natasha untuk malam ini. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Selamat beristirahat. Jangan lupa hackathon-nya dikerjakan. Kalau ada kesulitan, reach out Kak Yana. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Dadah. Makasih, Kak. Oke, selamat.